Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha yuhibbuna at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. May yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Teman-teman semuanya, dari kelas 7 sampai kelas 9, alhamdulillah, puji syukur senantiasa tertancap dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bermuara pada nikmat Allah yang sungguh besar. Maka sama-sama kita syukuri. Hal yang paling terpenting dalam hidup ini adalah syukur. Syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan kita saat ini dalam pandemi, dalam belajar jarak jauh, maka itu adalah bahagian daripada meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada secuil sedikit apapun atau tidak ada satu gerakan pun yang tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suasana dalam keadaan apapun kecuali itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, ayo sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada beliau dan berusaha menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, pembelajaran fikih pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Allah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, dan Allah masih memberikan kita waktu yang sungguh luar biasa jika ini kita manfaatkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita dalam waktu yang diberikan, dengan masa yang diberikan, dengan keadaan yang diberikan oleh Allah, maka kita gunakan waktu demi waktu untuk beribadah. Salah satunya menuntut ilmu. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada pembelajaran fikih pada malam hari ini, di mana sudah beberapa kali kita bertemu, sudah beberapa kali kita pertemuan, bahwa yang diharapkan kita paham tentang makna fikih itu sendiri yang bisa kita lakukan, kita masukkan ke dalam keseharian kita, dalam artian memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada fikih yang membimbing, yang mengetahui, yang menjelaskan bahwa ibadah kita ini sah atau tidaknya, sesuai rukun dan syaratnya atau tidak. Bahkan yang kita lakukan ini adalah perkara yang haram atau yang halal, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, di beberapa pertemuan itu sering kali disampaikan bahwa monggo kita membuat rangkuman-rangkuman yang akan memudahkan kita untuk lebih memahami, meyakinkan, memantapkan dalam hati kita bahwa kita paham betul tentang pelajaran kita yang telah lalu, gitu ya. Dan di beberapa
beberapa masukan atau beberapa yang telah dikoreksi bahwa ada banyak di antara kita yang tidak merangkum gitu ya, atau mungkin boleh jadi tidak paham cara merangkumnya, atau boleh jadi memang malas untuk merangkumnya. Dan ini mungkin tergantung pribadi masing-masing ya, bahwa kita penuntut ilmu ini ibarat pemburu ya, pemburu. Maka ilmu itu adalah buruan kita. Si pemburu ilmu, maka buruannya adalah ilmu. Maka ikatlah buruan kita itu, diikat buruannya ya, agar tidak lari atau tidak hilang. Dengan apa? Kalau ilmu apapun yang kita pelajari ya, maka ikatlah dia dengan catatan atau rangkuman atau tulisan. Itulah sebenarnya bahagian daripada mengikat ilmu itu sendiri, bahwa ilmu itu akan mudah masuk dan mudah hilang. Maka ikatlah dia agar dia tidak lari, agar dia tidak kemana-mana, dengan catatan, tulisan, atau rangkuman. Maka oleh karena itu, merangkum, mencatat, dan menulis ini adalah bagian terpenting di bagian-bagian terpenting yang lain dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita akan mencoba sedikit merangkum pelajaran kita yang telah lalu itu ya. Yang telah lalu kita coba rangkum dulu. Apakah mungkin teman-teman sudah punya rangkuman yang lain atau bagaimana? Mungkin kita bisa mencoba. Bapak akan coba membuat rangkuman sedikit yang semoga nanti bisa dipraktekkan atau dimanfaatkan ya bagi teman-teman yang lain. Baik, yang pertama, bahwa kita pernah mempelajari tentang makna apakah itu fikih itu sendiri ya. Kalau dalam bahasa Arabnya al-fiqhu, al-fiqhu, fikih. Al-fiqhu, fikih. Fikih itu sama dengan al-fahm. Al-fahm. Fikih sama dengan al-fahm, yaitu paham, ya, paham. Atau sering disebut faqih, paham. Maka fikih itu adalah pemahaman. Orang yang belajar fikih berarti orang yang menginginkan pemahaman tentang apa kepahamannya atau tentang apa yang harus dipahami. Maka fikih adalah suatu ilmu pengetahuan atau suatu kepahaman untuk memahami ilmu-ilmu syariah, memahami ilmu-ilmu syariah. Makanya fikih disamakan dengan al-fahmu, yaitu paham, memahami ilmu-ilmu syariah. Apa yang harus dipahami di ilmu-ilmu syariah, maka disitulah hukumnya nanti jatuh pada ada 5 hukum ya, hukum dalam ilmu fikih ya. Dalam syariah itu jatuhlah pada al-hukmu, hukum al-khams, hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yaitu dari bagian ini yang harus dipahami. Fikih adalah faham gitu ya. Faham. Apa yang dipahami? Yaitu syariat. Syariat ya, ilmu-ilmu syariat. Lalu apa? Tentang hukum dan hakam. Hukum hakam. Hukum hakam itu jatuh pada
hukum-hukum syariah. Ya, maka hukum syariah 5. 1. Wajibun, wajib atau fardun, ya, sering juga disebut dengan fardun. Wajibun atau fardun, ya, atau bahasa Indonesianya wajib. Ya. Yang kedua itu sunnah. Sunnah. Yang ketiga itu haram. Haramun atau haram. Kemudian yang keempat makruh. Makruhun. Makruh. Kemudian yang kelima itu jais. Ada disebut dengan jais atau harus, ya, atau mubah, gitu, ya. Jaizun atau mubahun. Jais, harus, mubah, ya. Nah, itu. Jadi ilmu fikih itu membahas tentang hukum-hukum syariah yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam, atau peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan yang dicantum hukumnya itu di dalam ilmu fikih, dan itu diambil dalil-dalil yang qat'i, yaitu dalil-dalil yang terperinci, diambil dalilnya dari mana, baik ia wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah ini. Maka hukum-hukum yang 5 ini diambil dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma para ulama kita. Bahkan ada yang sampai kepada qiyas, ya, pada qiyas. Nah, ini yang paling masyhur, yang paling utama, ya, pengambilannya daripada misalnya hukum wajib. Ini bagaimana hukumnya? Wajib, maka dicarikanlah dalil kewajibannya. Ya, ada dalil-dalil dari Al-Quran yang mewajibkannya. Ya, kemudian ditinjau dari dalil sunnah juga, ya, dari dalil-dalil sunnah atau dari hadis, ya, dari hadis Rasulullah yang mewajibkan, misalkan mewajibkan suatu hukum itu. Kemudian jika tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka dilihat dari sunnah Nabi SAW. Ya, bagaimana hukumnya? Bagaimana menetapkan hukum satu masalah itu? Maka dilihat dari, selain dari Al-Quranul Karim, maka dilihatlah dari sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis yang Rasulullah telah sampaikan kepada para sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ulama-ulama kita, sampai dibukukan dan seterusnya. Maka teman-teman semua, dalil-dalil yang diambil itu, ya, dalil-dalil semuanya ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah. Kemudian ketika suatu masalah itu tidak menemukan dalil yang qat'i di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka diambillah dari ijma' ulama, ya, dari ijma' ulama, dari para ulama-ulama yang berijtihad, yang mampu berijtihad dengan syarat, beberapa syarat, ya. Ada beberapa ulama yang memang dia mampu untuk berijtihad, ya, mengeluarkan fatwa bahwa ini dengan kaedah-kaedah yang bisa diterima atau kaedah-kaedah yang disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada, ya, termasuk Quran dan Sunnah tadi. Baik, kemudian tidak ditemukan, barulah qiyas, ya. Qiyas itu menggambarkan, menyesuaikan. Contohnya bagaimana hukumnya tentang misalnya narkoba, misalkan. Apakah ada dalam Al-Quran tentang narkoba atau tentang ganja, sabu-sabu? Tidak ada.
maka dikiaskanlah itu dengan hukum yang ada. Misalkan dicari dalam Al-Quran, ternyata dijumpai tentang ada beberapa kelakuan perbuatan yang bisa merusak tentang manusia, akal manusia itu ya, akal manusia itu. Karena hukum itu dilahirkan untuk menjaga, salah satunya menjaga agama, kemudian menjaga akal pikiran dan harta dan seterusnya. Nah, salah satunya di pikiran itu apa? Itu innal khamru wal maisir wal ansab dan seterusnya. Ada di bagian misalnya yang memabukkan itu, yang melalaikan. Ada benda yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kaedah kelakuan itu sama dengan itu. Maka dijumpailah bahwa narkoba, ganja, sabu dan seterusnya menjadi perkara yang haram karena dia merusak jiwa dan akal manusia. Oke teman-teman, itu sumber dalilnya ya, bahwa yang kita bahas ini adalah bagian sumber wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau harus ini. Dalil-dalil hukum yang diambil itu yaitu semuanya bersumber dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijma ulama, kemudian ada qiyas ya. Nanti sebagiannya akan ditambah lagi, ada dalil-dalil yang lainnya kalau sudah masuk dalam bab usul fikih ya. Ada al-adad juga nanti ada. Tapi yang jelasnya yang paling masyhur itu di empat itu. Baik teman-teman semuanya, di sini telah kita rangkum ya, merangkum yang awal yang pertama seperti ini, bahwa fikih, ilmu fikih itu adalah paham atau memahami apa yang harus dipahami, memahami hukum-hukum syariat Allah. Itu ringkasannya atau apa ya, memudahkan pemahamannya. Dimudahkan pemahamannya bahwa fikih itu adalah memahami ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum-hukumnya. Yaitu apa yang ada di situ hukum-hukumnya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada jaiz atau mubah ya. Kalau bahasa kitanya harus gitu ya. Artinya kemarin sudah disampaikan apa itu wajib. Wajib adalah jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa, begitu ya. Kemudian apa wajib atau fardu itu ketika hukum itu telah ditetapkan maka melakukannya itu adalah mendatangkan pahala. Kemudian ketika ditinggalkan maka mendatangkan dosa. Ada sebab akibatnya. Baik, yang sunnah, apabila perkara-perkara sunnah itu dilakukan ya maka mendapatkan pahala ya, ganjaran dari Allah. Tapi ketika ditinggalkan maka dia tidak mendatangkan dosa ya, tidak berdosa. Itu yang disebut dengan sunnah. Baik, kemudian masuk kita kepada yang haram. Haram adalah lawan daripada yang wajib. Maka keharaman itu apabila dilakukan maka mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, ini berkaitan dengan yang wajib, bertentangan gitu ya. Kalau yang wajib tadi dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ketika yang haram ketika dilakukan berdosa, ketika ditinggalkan berpahala. Jadi timbal baliknya gitu ya. Misalnya wajib sholat ya, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa. Kemudian ketika kewajiban itu telah ditetapkan, maka ketika kita meninggalkan hal-hal itu, maka kita akan ditimpa oleh dosa. Ketika masuk waktu subuh misalkan, ternyata kita tidak melakukan sholat subuh itu, maka kita akan mendapatkan dosa meninggalkan sholat subuh itu dan seterusnya. Yang haram juga begitu. Ketika perkara yang haram itu telah ditetapkan bahwa itu dilarang, maka ketika kita lakukan maka akan berdosa. Ketika ditinggalkan baru kita mendapatkan pahala. Dalam konteks ini ya, maka berpahala dan berdosanya ketika dilakukan. Nah, ini perkara yang baik ketika dilakukan, misalkan sudah ada niat melakukannya, tiba-tiba tidak jadi melakukannya misalnya, maka kebaikan itu mendapat pahala kalau melakukan kebaikannya. Tapi kalau dosa, misalkan perkara haram, ketika ingin melakukannya misalnya ternyata tidak jadi dilakukan ya, kita mendapatkan pahala ya di situ ya. Maka misalnya zina misalkan haram, dalam hukum kita diharamkan zina, atau minum-minuman keras, berjudi diharamkan ya. Maka ketika hendak dilakukan keharaman itu, di situ datangnya hukumnya ya.
Di situ datangnya hukumnya. Ketika hendak dilakukan perkara haram itu, maka kita misalnya undur balik. Ada kita tidak jadi melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala, gitu ya. Kita akan mendapatkan pahala. Ketika dilakukan baru mendatangkan dosa, murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik. Yang sunnah, yang haram, yang makruh. Yang makruh itu makruh ketika kita lakukan dia tidak berdosa, dilakukan tidak berdosa. Kemudian ketika ditinggalkan dia mendatangkan pahala, ya. Ketika dilakukan dia tidak berdosa, ketika ditinggalkan dia mendatangkan pahala, gitu ya. Yang makruh, ya, seperti misalnya memakan benda-benda yang memang tidak dianjurkan oleh Nabi, misalkan memakan jengkol, petai dan seterusnya, itu disebut dengan makruh, gitu ya. Karena ketika dimakan, memang ketika kita lakukan, kita makan misalkan, kita nggak berdosa, gitu. Tapi ketika sudah terhidang di hadapan kita dan kita memilih yang lain karena kita tahu hukumnya untuk memakan ini adalah bagian yang makruh, maka kita mendapatkan pahala dengan meninggalkan yang itu, gitu. Ya. Tapi andai kata kita makan, tetap tidak berdosa. Begitu teman-temannya. Baik, ada yang jais, yang mubah, gitu ya. Perkara-perkara mubah, gitu ya. Maka yang mubah itu adalah bagian daripada kita lakukan tidak berdosa dan tidak berpahala. Ditinggalkan pun tidak berdosa dan tidak berpahala. Begitu ya teman-teman. Ini rangkuman tentang bab yang pertama. Baik, mungkin kita rangkum bab kedua. Baik teman-teman, bab pertama tadi sudah kita rangkum ya, maka kita masuk pada bab kedua. Apa pertemuan kita yang kedua kemarin itu membahas tentang toharoh, karena memang bab pertama di dalam ilmu fikih ya, baik ya dari Imam Asy-Syafi'i, kemudian di Imam Hambali, Hanafi, Maliki, itu selalu menetapkan bab pertama dalam ilmu fikih itu adalah bab toharoh. Toharatun ya, toharoh, bab toharoh. Baik teman-teman, di bab toharoh ini, bab toharoh ya, yaitu tentang bersuci ya, tentang bersuci. Tentang bersuci ini kita akan rangkum ya di bab toharoh bersuci. Ada yang yang harus kita tahu gitu ya di dalam bab toharoh ini, yaitu pertama, alat untuk apa sih yang dibahas gitu dulu? Apa sih yang di pembahasan tentang toharoh ini gitu ya? Yang dikaitkan dengan toharoh, yang berkaitan dengan toharoh adalah tentang alat bersuci ya. Kemudian selain alat bersuci, yaitu tentang cara bersuci, alat bersuci, kemudian cara untuk bersuci, kemudian ada macam-macam yang harus disucikan, gitu ya, atau macam-macam atau jenis-jenis yang disucikan, atau jenis yang disucikan atau yang harus disucikan ya, jenis-jenis atau macam-macam yang harus disucikan gitu ya, atau yang perlu disucikan juga boleh ya. Kemudian benda yang wajib disucikan,
sebab-sebab. Sebab-sebab wajib bersuci. Nah, baik teman-teman, ini bagian pembahasan yang ada di toharoh, gitu ya. Pembahasan yang ada di toharoh ini adalah alat bersuci itu apa? Karena kita berkaitan dengan yang suci ya, toharoh, bersuci, maka perlu diketahui apa alat untuk bersuci itu, bagaimana caranya bersuci, kemudian jenis-jenis yang harus disucikan itu apa, kemudian benda-benda yang wajib disucikan itu apa, kemudian sebab-sebab kenapa kita harus bersuci. Nah, inilah yang dirangkum atau yang diambil atau yang dibahas di dalam bab toharoh. Ada 5 alat bersuci, cara bersuci, kemudian macam-macam atau jenis-jenis yang disucikan atau yang akan disucikan. Yang keempat, benda yang akan disucikan. Benda-benda apa aja yang wajib disucikan, ya? Karena ada benda-benda itu yang memang wajib disucikan dulu. Kalau tidak, dia tidak sah di bawah. Oke. Kelima, itu sebab-sebab, ya. Apa sebabnya? Kenapa dia bersuci? Kenapa harus disucikan? Kalau ada sebab-sebabnya, misalkan dia terkena ini, terkena itu, sebab apa dia wajib bersuci? Baik teman-teman, ini ya yang 5 harus dirangkum atau yang harus dibahas. Pembahasan tentang toharoh itu di sini. Inilah yang dibahas di dalam toharoh itu ini. Baru nanti kita masuk di beberapa segmen tentang toharoh. Baik teman-teman, ini mungkin Bapak hapus ya, untuk karena memang terbatas, papan tulis kita juga terbatas, maka perlu Bapak hapus dulu. Ini ya, diingat 5. Baik, Bapak hapus. Baik, kita masuk pada bab pertama, bersuci, ya. Bersuci, apa yang harus disucikan, ya? Bersuci atau toharoh dibagi menjadi 2. Ada hadas, ya. Ada hadas, ada najis. Nah, ini ya. Tadi ini yang disebut yang harus disucikan, yang harus dibersihkan, yang harus ditoharohkan, ya. Ada 2. Ada hadas dan ada najis. Najisun, ya, atau najisun. Najisun, najis. Hadas, hadallah, hadasun, ya. Hadas dengan najis. Oke, toharoh bersuci ada 2. Ada hadas, ada najis. Yang disucikan itu ada yang berkaitan dengan hadas, ada yang berkaitan dengan najis. Oke, hadas itu apa? Toharoh hadas, ya, bersuci, mensucikan hadas. Hadas itu berkaitan dengan manusia atau badan, gitu ya. Yang berkaitan dengan badan. Apa yang berkaitan dengan badan? Seperti mandi, kemudian wudhu, tayamum. Berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan badan, ya. Berkaitannya seperti apa, ya, badan itu? Maka terkait dengan mandi, kemudian wudhu, kemudian tayamum.
hadas berkaitan dengan badan yang meliputi mandi, wudhu dan tayamum. Begitu ya. Baik, hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Baik, karena berkaitan dengan badan manusia, maka harus tahu bahwa badan kita ini atau tubuh manusia ini rentan dengan hadas. Rentan dengan hadas. Selalu ada badan kita ini, tubuh manusia itu selalu berkaitan dengan hadas. Jika tidak hadas kecil, hadas besar, mesti berkaitan dengan itu. Baik, lalu bagaimana hadas ini? Maka hadas itu, hadas kecil dan hadas besar yang berkaitan dengan manusia, maka hadas kecil dia bersangkut paut dengan wudhu. Wudhu, ya. Kemudian atau tayamum. Hadas besar berkaitan dengan mandi atau tayamum. Ya. Hadas dibagi dua, hadas kecil, hadas besar. Karena berkaitan dengan badan manusia, maka konteksnya ada mandi, ada wudhu, ada tayamum. Baik, hadas kecil dia masuk di wudhu dan tayamum. Kemudian hadas besar dia masuk di mandi dan tayamum. Baik. Dalam artian orang yang berhadas kecil, ketika dia berwudhu maka hilanglah hadasnya. Ketika dia tayamum disebabkan dengan syarat-syarat tertentu wajibnya tayamum, maka hilanglah hadas kecilnya. Begitu. Maka orang yang dalam mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, orang yang tidak berwudu maka dia disebut orang yang berhadas kecil. Dan orang yang berwudu maka dikatakan dia telah hilang dari hadas kecil. Baik teman-teman. Kemudian di hadas besar, ya, di hadas besar ini ada beberapa sebab. Makanya tadi masuk ke bab sebab-sebab yang wajib dibersihkan, ya, tohara. Kemudian di hadas besar ada sebabnya, ada ininya. Sama dengan tadi ini hadas kecil, sebabnya dia berhadas kecil karena enggak berwudu gitu. Ketika dia berwudu maka hilang sebabnya, maka jadilah dia hilang hadas kecilnya. Begitu juga dengan hadas besar. Hadas besar ada yang menyebabkan dia berhadas besar, maka sehingga harus dia, wajib dia mandi atau tayamum, agar dia terhindar atau terlepas dari hadas besar, ya, agar terhindar dari hadas besar, maka dia wajib mandi atau tayamum. Dalam bab tayamum ini ada sebab-sebab atau syarat-syarat tertentu yang mewajibkan dia bertayamum, begitu ya. Kalau tidak cukup dengan syarat dan ketentuan hukum bertayamum, maka tidak boleh bertayamum selama masih ada air dan seterusnya, ya. Baik teman-teman, ini dalam bab hadas, ya, dalam bab hadas. Kemudian kita bahas mengenai bab yang menyebabkan dia berhadas besar. Apa-apa saja yang menyebabkan dia berhadas besar? Baik, mungkin Bapak hapus dulu ya, karena memang depan tulisnya perlu ganti-gantian gitu.
Hadasul akhbar. Akhbaru. Hadasul akhbaru atau hadas besar. Hadas besar, ya. Baik, hadas besar. Hadas besar. Apa yang menyebabkan dia berhadas besar? Oke. Satu, keluar mani. Kedua, bersetubuh, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ini jima, gitu ya. Tapi tidak perlu jima, ya. Asalnya dari jam'un, ya, berkumpul, bersetubuh. Kemudian yang ketiga, haid. Kemudian nifas. Kemudian wiladah. Nah, baik teman-teman, perkara tentang hadas besar, ada yang menyebabkan dia terkena hukum hadas besar. Dan ketika dia terkena hukum hadas besar, maka dia wajib mandi atau tayamum. Kalau tadi berhadas kecil, dia berwudu atau tayamum. Kalau berhadas besar, mandi atau tayamum. Begitu ya. Baik. Apa saja yang menyebabkan dia terkena hukum hadas besar itu? Yang pertama, keluar mani. Keluar mani, ya. Keluarnya mani, ya, dari baik ya kemaluan laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki, LK atau perempuan, ya. Keluar mani menyebabkan orang itu terkena hukum hadas besar, maka dia wajib mandi atau tayamum, begitu ya. Baik, keluar mani dengan cara apapun, dengan sebab apapun. Ketika terkeluar mani, maka dia wajib mandi. Misalnya mimpi, kemudian dia keluar mani, maka wajib mandi. Baik laki-laki, baik perempuan. Kemudian misalkan sekalipun tidak mimpi, ya, atau dengan cara lain, misalkan dengan cara lain, baik ya dengan benda, dengan tangan dan seterusnya, yang mendatangkan mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Di sini kita poinnya di situ, ya, wajib mandi karena dia telah berhadas besar. Ketika berhadas besar, maka banyak perkara-perkara yang dia tidak dibolehkan untuk melakukannya, termasuk sholat, ya, termasuk pegang Quran dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bahas, ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Itu nanti ada babnya. Oke, teman-teman, di sini, ya, keluar mani. Yang jelasnya terkeluar mani. Ketika keluar mani, maka dia wajib mandi. Yang kedua, bersetubuh, ya, bersetubuh dengan lawan jenis atau selain lawan jenis. Pokoknya bersetubuh, ya, bisa. Ini hukumnya yang kita ambil, ya. Mohon maaf jika terlalu ini, Bapak harus menerangkan ini karena ini bab fikih yang harus diketahui, ya. Jika bersetubuh dengan manusia atau hewan, ya, maka dia wajib mandi.
atau misalkan jin, maka wajib mandi. Wajib mandi. Bersetubuh dengan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, maka wajib mandi. Ya, di sini hukumnya yang kita ambil, hukum hadas besar, menyebabkan dia berhadas besar. Oke, bersetubuh dengan manusia, hewan ataupun jin, maka dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Bagaimana ukuran daripada bersetubuh itu? Ya, ukuran dari bersetubuh itu dalam ilmu bab fikih, ya, Imam Syafi'i mengajarkan, memberitahu bahwa batas disebut dengan jima atau bersetubuh itu ketika hasfah seorang laki-laki masuk ke dalam pals perempuan. Apa itu hasfah? Hasfah itu mohon maaf, itu kepala kemaluan laki-laki. Jika terbenam kepala kemaluan laki-laki, maka wajiblah dia mandi, karena dia sudah dikatakan bersetubuh, dalam artian dia sudah berhadas besar. Oke, baik teman-teman, itu mungkin ya yang lebih jelasnya. Kapan-kapan kita bahas lagi tentang hal itu. Kemudian haid. Mohon maaf sekali lagi, yang bersetubuh ini juga khusus buat laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, maka dia harus mandi, karena dia telah dihukumi dengan berhadas besar. Kemudian haid. Haid ini khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Jangan ada yang macam-macam. Misalnya laki-laki terkeluar darah misalkan, bukan haid dia. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia mencret misalkan, terlalu banyak makan pedas ya, tiba-tiba sakit perut gitu. Sehingga ketika dia ini berak, diare gitu ya. Diare, oh keluar darah, ini haid, oh bukan. Ya, ini khusus untuk perempuan, gitu ya. Kemudian nifas misalkan, di nifas juga begitu, ya. Ini untuk perempuan. Kemudian wiladah juga untuk perempuan. Jadi ada tambahan 3 untuk perempuan. Kalau yang haid ini khusus perempuan yang mendatangkan kesehatan ya, kesuburannya, mengeluarkan darah kotornya, darah penyakitnya, gitu ya, itu haid. Dan ini biasanya ada nanti hukum haidnya. Ada bab haid, tentang haid, kebiasaan haid seperti berapa hari, kemudian paling banyak berapa, kemudian sedikitnya berapa, itu nanti ada bab haid, di bab haid. Kemudian di nifas. Nifas ini darah setelah melahirkan. Setelah melahirkan ada 40 hari senjang itu yang dia telah keluar darah setelah melahirkan. Itu disebut dengan darah nifas ya. Kemudian darah wiladah. Darah wiladah itu darah yang keluar pas ketika dia melahirkan itu. Ketika dia melahirkan terkeluar darah, maka itu darah yang keluar bersama bayinya dan seterusnya. Itu disebut dengan darah wiladah, darah melahirkan. Sementara nifas itu darah setelah dia melahirkan, ada beberapa jenjang 40 hari ya, bahkan ada yang menyampaikan 60 hari itu terkeluar darah. Maka hal itu disebabkan nifas. Nah, darah yang itu disebut dengan darah nifas. Maka ketika seorang perempuan terkena dengan 3 hal ini, maka dia sudah disebut atau dia sudah masuk dalam bab hukum tohar ya, yaitu dia telah terkena hukum hadas besar. Nah, ketika selesai haidnya, maka dia harus mandi agar dia dikatakan suci dan bisa melakukan aktivitas lain seperti misalkan puasa, sholat, ngaji dan seterusnya. Kemudian di nifas juga begitu. Setelah selesai nifasnya, maka dia harus mandi dulu agar dia menghilangkan hadas besarnya. Juga ketika wiladah misalkan. Nah, ketika dia melahirkan itu, maka darah yang terkeluar ketika pas lahir itu, maka itu juga menyebabkan dia menjadi berhadas besar. Baik teman-teman, mungkin kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu rangkuman kita. Nanti mungkin insya Allah di minggu depan kita akan coba lagi merangkum bab-bab yang telah kita pelajari agar lebih memudahkan ya. Karena kemarin itu ada banyak juga yang agak kesulitan katanya merangkumnya seperti apa gitu. Baik, ini mungkin sudah bagian yang Bapak rangkum ya, sebahagian ya, meringkas. Mudah-mudahan bisa lebih paham, lebih bermanfaat gitu ya. Baik teman-teman, mungkin Bapak cukupkan sampai di situ dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya.
Maka selama masih umur masih panjang, tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, badan masih sehat, maka bercapek-capeklah kamu dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada ruginya bagi orang yang menuntut ilmu. Dia akan mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan doa para malaikat dan para makhluk Allah di langit dan di bumi, kemudian di air dan di darat. Maka sungguh mulialah orang-orang yang senantiasa menggantungkan hatinya ketika dia menggantungkan hatinya di majelis ilmu atau ketika menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, dia akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Begitu mulianya, begitu istimewanya orang-orang yang menuntut ilmu. Baik teman-teman semua, berbahagialah dan bersemangatlah, tetap istiqomah, bahwa kamu adalah bahagian orang-orang yang terpilih di antara ratusan bahkan jutaan manusia yang saat ini melalaikan waktunya. Maka pada saat ini juga Allah pilih kamu. Itu bagian daripada kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.